kembali dalam pelajaran agama Katolik. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mengawali nanti dengan tema aku pribadi yang unik. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini adalah melalui pembelajaran ini peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Yang menjadi kriteria tercapaian tujuan pembelajaran atau yang disingkat dengan KKTP adalah: pertama, peserta didik mampu menganalisis data pribadi tentang kekuatan dan keterbatasan yang ada dalam diri sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan sikap-sikap yang perlu dikembangkan berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasannya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan ajaran kitab suci tentang manusia sebagai citra Allah. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dikaitkan dengan keunikan pribadi yang memiliki kekuatan dan keterbatasan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat refleksi tentang keunikan manusia sebagai ciptaan Allah. Baik, sebelum kita mendalami materi ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Silahkan satu orang maju ke depan untuk memimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih kepadamu Bapa atas hari ini Engkau masih menyertai kami Bapa. Bapa, pelajaran kami yang akan kami mulai, kiranya Engkau memberkati kami Bapa, agar apa yang kami pelajari akan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga Bapa, kiranya Engkau tak menyertai guru kami, kiranya ia mengajarkan apa yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan dari kami sampaikan kepadamu Bapa, terpuji namamu kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Nah, baik. Sekarang Ibu akan memberikan atau mengajukan pertanyaan seputar dengan materi kita. Tadi materi kita adalah judulnya aku pribadi yang unik. Nah, menurut Anda, apakah arti keunikan atau apa arti unik itu? Oke, silakan. Arti keunikan menurut saya itu berbeda dari yang lain. Keunikan berarti berbeda dengan yang lain. Ada pendapat lain? Menurut saya keunikan itu adalah ciri khas tersendiri. Keunikan adalah ciri khas tersendiri. Masih adakah pendapat yang lain? Menurut saya makna keunikan adalah suatu keistimewaan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Biasanya kemampuan atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang itu berbeda-beda sesuai karunia yang Tuhan berikan. Oke, terima kasih. Semua jawabannya bagus. Nah, oke, pertanyaan kedua, mengapa manusia itu diciptakan secara berbeda antara yang satu dengan yang lainnya? Oke, siapa bisa berikan tanggapannya? Oke, silakan berdiri. Manusia diciptakan secara berbeda-beda agar dapat saling melengkapi dan saling menjaga juga. Oke, agar bisa saling melengkapi dan bisa saling menjaga. Ada pendapat lain? Kenapa berbeda manusia itu diciptakan antara yang satu dengan yang lain? Apa tujuannya? Ada lagi? Ayo, jangan malu-malu. Silakan berikan tanggapannya. Oke, silakan. Menurut saya manusia diciptakan berbeda-beda supaya mereka saling mengenal dan bisa saling berkomunikasi dengan baik. Oke, bisa saling mengenal dan bisa saling berkomunikasi dengan baik. Oke, pertanyaan yang berikut, apa yang membedakannya? Apa yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain? Contohnya, kamu berbeda nggak dengan dia? Nah, apa yang membedakannya? Coba. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah ciri fisik yang dimiliki, lalu sifat-sifat yang dimiliki dan potensi-potensi yang ada pada Iya. Potensimu
Potensi yang ada dalam dirimu dengan potensi yang ada dengan temanmu itu berbeda. Sifat-sifatmu juga berbeda, ciri fisikmu juga berbeda. Itulah. Sekarang untuk lebih mendalami materi kita, Ibu akan mengajak kamu untuk menyimak sebuah kisah seseorang yang mampu menerima dirinya apa adanya dengan segala keterbatasannya. Anda tadi menyimak kisah Tarjono Slamet. Untuk mendalami kisah tersebut, silakan kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, baik. Sekarang setelah tadi kita mendalami kisah tentang Tarjono Slamet, sekarang Ibu akan mengajak kamu semua untuk mengamati keunikan dalam dirimu. Baik. Nah, sekarang setelah Anda tadi berefleksi, sekarang coba kamu tuliskan isi kadomu tadi ke dalam kolom berikut. Silahkan kamu isi. Oke, setelah tadi kamu menuliskan isi kadomu, sekarang kita masuk dalam diskusi kelompok. Kita bentuk 4 kelompok. Jadi coba kamu diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang masuk manusia itu unik? Yang kedua, apa hal yang mencirikan seseorang disebut unik? Yang ketiga, mengapa penting seseorang mengenali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasannya? Dan yang keempat, sikap dan tindakan apa saja yang akan saya lakukan dalam rangka mengembangkan diri? Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita di presentasi, kita lanjutkan dengan pembahasan pendalaman dari kitab suci. Baik, dari kutipan kitab Kejadian tadi, kita dapat belajar bahwa manusia adalah citra Allah. Artinya, manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dan manusia itu mempunyai relasi istimewa dengan Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah sedemikian rupa sehingga melalui manusia Allah semakin dikenal dan dirasakan daya penyelamatannya. Jika kita adalah citra Allah, berarti kita juga serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kita juga dipanggil untuk memancarkan diri Allah itu. Untuk memancarkan diri Allah itu, kita perlu memahami terlebih dahulu siapa Allah itu. Jika Allah itu baik, maka kita juga harus bisa memancarkan kebaikan Allah dan berbuat baik kepada sesama. Jika Allah itu sabar, maka kita juga turut memancarkan diri Allah yang sabar terhadap sesama. Dengan demikian, kita turut memancarkan diri Allah. Kitab suci memberikan jawaban yang dapat membuka pengetahuan tentang diri kita secara lebih luas dan mendalam. Yang pertama, bahwa kita adalah pribadi yang unik. Dan keunikan itu dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, bahwa sebagai pribadi yang unik, Allah menganugerahi martabat yang luhur, yakni diciptakan sebagai citra Allah yang baik adanya. Yang ketiga, bahwa dalam keunikan yang ada dalam diri kita, kita diajak untuk sadar akan panggilan kita sebagai citra Allah, yakni sebagai pancaran dan perwujudan Allah bagi sesama kita. Dalam kesimpulan, tema pembelajaran kita tadi adalah aku pribadi yang unik. Kenapa disebut unik? Disebut unik karena tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu dapat diamati dari hal-hal fisik, kemudian dari
psikis atau kejiwaan, atau juga dari segi bakat atau kemampuan, dan juga dari pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Nah, keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus. Bagaimana orang menghadapi keunikan diri? Bagaimana kita mau menghadapi keunikan, termasuk keterbatasan dan kekurangan dalam diri? Ada yang bersikap positif, akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Sikap positif itu membuat seseorang itu, pertama, dia akan bangga bahwa dirinya berbeda dengan yang lain. Kemudian yang kedua, dia akan bersyukur bahwa apapun yang ada dalam dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Berikut, ia tidak akan minder. Yang berikutnya, ia tidak akan berniat menjadi sama seperti orang lain. Berikutnya, ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga. Dan ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan akibat ketidakpuasan terhadap dirinya. Hidupnya akan tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja. Nah, selain itu ada orang yang menghadapi keunikan dirinya dengan bersikap apa? Negatif. Yang kurang menerima keunikan diri apa adanya. Nah, sikap negatif itu membuat seseorang menjadi seperti apa? Yang pertama, ia akan merasa tidak puas dengan dirinya. Karena mungkin dia melihat banyak kekurangan dalam dirinya. Dia tidak puas apabila dia membandingkan dengan diri orang lain. Yang kedua, ia dapat menolak dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ia dapat melakukan tindakan apapun demi menutup diri. Misalnya dengan melakukan operasi plastik. Contohnya, dia tidak menerima hidungnya ini pesek, gak pede dengan hidung pesek. Ada uangnya, operasi plastik, dia menjadi mancung. Wajahnya yang kotak, dia tidak menerima, supaya tirus, operasi. Setelah mengenali diri, menemukan jawaban atas pertanyaan siapa saya, apa gunanya untuk kita. Gunanya adalah yang pertama, kita diajak untuk dapat menerima diri akan segala keunikan diri sehingga merasa bangga akan diri kita. Yang kedua, kita diajak untuk mampu mensyukuri keunikan diri kita sebagai anugerah istimewa bagi diri kita. Yang berikutnya, kita diajak dengan rasa bangga dan syukur dapat memotivasi diri untuk melakukan hal sederhana agar dapat benar-benar menunjukkan penghayatan yang benar tentang keunikan diri dan keluhuran martabat kita sebagai citra Allah. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kamu jawab. Silakan ambil bukumu. Silakan ambil bukumu. Kerjakanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa arti manusia itu unik? Yang kedua, jelaskan kekasan dan keunikan manusia menurut kitab suci. Dan yang ketiga, sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan yang kamu miliki. Silakan kerjakan. Kumpulkan, dikumpul. Kumpulkan. Silakan duduk. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan berdoa. Silakan satu orang untuk memimpin doa ke depan. Ibu guru dan teman-teman, kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah Bapa yang berada di dalam surga, bersyukur atas segala berkat dan kasih karunia telah Kau berikan kepada kami. Melalui firman kami, melalui putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, sebagai tugasmu di rumah, silakan kamu jawab pertanyaan berikut. Ini menjadi tugasmu di rumah. Ya, buatlah refleksi tentang keunikan diri sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, buatlah rencana atau program jangka pendek dan panjang yang dapat kamu lakukan sebagai upaya mengembangkan potensi dan kemampuan yang Anda miliki. Itu yang menjadi tugasmu di rumah. Minggu depan akan Ibu periksa. Terima kasih.